proposalnya ya, proposal. Mungkin saya dulu ini ya mengomentari ya. Boleh dok, boleh. Jadi mungkin pertama dari sisi masalahnya ya. Dari sisi masalah saya pikir memang ada ya. Jadi masalahnya itu ada dan layak untuk diteliti juga ya. Layak untuk diteliti. Kemudian dari sisi teori ya. Kalau yang pertanyaannya adalah pertanyaan tentang keabsahan, pertanyaan tentang kemaslahatan, kemudian pertanyaan tentang pelaksanaan ya. Jadi intinya ada 3 kan. Jadi bagaimana pelaksanaan, bagaimana keabsahannya, kemudian bagaimana kemaslahatannya ya. Kalau pelaksanaan saya pikir itu ya itu deskriptif ya. Dari masalah ini sepertinya nanti teori yang digunakan adalah teori keabsahan ya. Secara teori adalah teori keabsahan perkawinan. Dari berbagai macam sudut pandang ya. Antara lain nanti sudut pandang KHI. Nanti fokusnya pada KHI. Kemudian teori kemaslahatan. Nanti mengerucut pada kemaslahatan perkawinan di dalam KHI. Saya pikir tadi udah kesana juga ya teorinya ya. Nah, cuma barangkali di dalam latar belakang atau mungkin nanti di dalam analisis ya, bisa juga di dalam latar belakang juga kalau memang sudah ada indikasi ataupun data-data awal ya. Untuk melihat apa itu konstelasi ataupun keterkaitan peristiwa ini dengan akibat-akibat berikutnya. Misalnya, akibat dari perkawinan muhakkam yang pada dasarnya tidak tercatat, apa itu akibatnya yang terlihat ataupun terindikasi di masyarakat. Apakah misalnya selama ini nggak ada masalah kah? Atau akibat-akibat apa? Misalnya yang itu ya. Kemudian tentang penelitian yang terdahulu ya. Penelitian terdahulu ini biasanya tidak ditempatkan di bab 4 ya, bukan di bab 4 ya, tapi malah masih di bab 1 ya. Jadi di bab 1 itu hanya menyebut penelitian terdahulu apa, kemudian bedanya apa. Kalau memang nanti bab 4 itu akan diungkap ulang penelitian terdahulu untuk membandingkan data-data ataupun hasil penelitian orang lain, itu diungkap ulang penelitian orang lain itu dalam konteks mungkin analisis ya, dalam konteks menganalisis atau membandingkan apa itu hasil analisis dari data yang penelitian ini dengan analisis yang dilakukan oleh orang lain.
yang pada bab pendahuluan itu hanya menyebutkan sepintas tentang perbedaannya di mana gitu ya. Tapi bisa saja penelitian orang lain itu diungkap kembali di bab 4 dalam konteks apa? Di dalam konteks pembahasan, menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan, kemudian menganalisis apa itu perkawinan itu sendiri yang dilakukan melalui wali muhakkam ya. Menurut si penelitinya, analisis itu bisa juga dengan menggunakan analisis perbandingkan, dengan membandingkan hasil penelitian orang lain. Nah, cuma penelitian orang lain kalau bisa ditambah, kalau memang tidak dalam bentuk tesis, kalau tadi saya melihat sepertinya masih banyaknya adalah skripsi ya. Ada nggak nanti tesis orang lain yang sebab seringkali meskipun belum tentu tesis itu juga jelek ya, tetapi seringkali dianggap kenapa S2 merujuknya ke S1 misalnya begitu ya. Meskipun isinya belum tentu skripsi itu buruk ya, skripsi juga bisa bagus juga isinya gitu ya. Oleh karena itu nanti misalnya dicari tesis lagi minimal gitu ya. Oh, yang pernah dibahas oleh orang lain. Atau mungkin dicari apa itu tulisan orang lain dalam hal ini yang dimuat dalam jurnal. Bahwa ini untuk yang dalam bentuk tesis atau belum dalam bentuk jurnal ada tulisan orang lain, judulnya ini misalnya seperti itu ya. Itu ya. Kemudian muhakkam ini sebenarnya kategorinya itu kan perkawinan tidak tercatat juga ya kategorinya ya. Kategori perkawinan tidak tercatat. Memang ini tinjauannya KHI sih memang ya. Tinjauannya KHI, tinjauannya adalah maslahat mursalah, kemudian hukum Islam ya. Kalau tinjauannya diperluas menjadi bukan hanya KHI, tapi dalam konteks perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di dalamnya ada KHI ya misalnya ya. Sebenarnya kalau yang saya lihat sementara ini adalah memang ada kelemahan dalam perundang-undangan kita, undang-undang perkawinan kita. Ada semacam kekosongan ya, ada semacam kekosongan. Ya, kekosongan ini misalnya saya melihat kalau memang dibandingkan, kita perbandingkan. Barusan saya mencoba membandingkannya dengan apa yang dilakukan di Malaysia. Ini kebetulan ada Islamic Family Law in Malaysia. Islamic Family Law in Malaysia. Ini saya tadi baru baca-baca ya. Bagaimana di Malaysia? Nanti ini bisa menjadi analisis juga. Analisis itu kan membandingkan dengan hasil penelitian orang lain, membandingkan dengan kebijakan di negara lain gitu ya. Ini bisa memperkaya analisis ya. Apa yang dilakukan di Malaysia? Sebenarnya prinsip dasarnya sama. Prinsip dasar bahwa perkawinan itu sah kalau dianggap sah menurut agama. Itu prinsip itu kan dipegang di Indonesia juga dalam undang-undang perkawinan. Dan tadi sebenarnya yang diangkat Pak Karmudin itu justru krusialnya di situ. Krusialnya di situ karena memang ada backing misalkan ulama ataupun dianggap ustadz yang menganggap itu juga sah, sama gitu. Artinya kan berarti ya memang sah. Menurut secara yuridis kalau mengacu kepada undang-undang perkawinan, kalau sepanjang itu disahkan menurut agama ya berarti sah menurut negara. Itu kan sebenarnya itu logikanya ya. Karena negara itu mengacu kepada hukum agama.
Kalau hukum agamanya itu sah, nah problemnya itu kan sebenarnya hukum agamanya boleh jadi tidak satu. Mungkin ada yang menganggap sah, bahwa ada yang menganggap tidak sah. Itu kan menjadi problem juga gitu ya. Nah, kalau memang semua pandangan agama itu juga bisa dilindungi oleh negara, asal ada yang menganggap sah, ya sudah, itu apa itu urusan masing-masing. Karena agama itu pada dasarnya tanggung jawab individu, tanggung jawab kepada Tuhan. Kalau memang itu dianggap sah, ya silahkan gitu. Negara hanya melindungi saja apa yang dianggap sah. Nah, cuma kalau dilihat dari sisi kebijakan negara, memang sebenarnya ini eh, bisa berdampak apa itu kepada ketertiban, bisa berdampak pada hilangnya hak-hak yang kemungkinan sebenarnya layak diperoleh kalau memang itu tercatat, misalnya hak. Nanti pada saat terjadi perceraian misalnya, pada saat terjadi perceraian misalnya, eh, amat mungkin apa itu pihak perempuan itu akan dirugikan, amat mungkin ya, karena ini kan dasarnya tidak tercatat. Jadi kalau memang perempuan itu dirugikan, akan mengadu kepada siapa gitu. Kalau mengadu kepada negara, tidak logis karena dulu juga tidak tercatat secara administrasi negara gitu. Mengapa setelah tercatat mengadunya kepada negara gitu? Gitu. Dan dalam negara nggak ada statusnya, dalam administrasi negara nggak ada status perkawinannya begitu ya. Sehingga saya melihat kok paling tidak kebijakan atau aturan yang ada di Malaysia itu lebih lebih katakanlah lebih memberi solusi ya ketimbang di Indonesia. Solusinya begini ya, perkawinan seperti itu bisa diisbat sepanjang sah oleh negara. Itu bisa diisbat, bisa disahkan melalui melalui pengadilan. Melalui pengadilan memang bisa dimintakan isbat. Tetapi untuk untuk memberikan semacam sedikit ada efek jera atau semacam penalti hukuman. Kalau di Malaysia itu ada penaltinya, ada hukumannya atau paling tidak hukuman denda. Jadi pada saat mau dicatat, misalkan satu saat perkawinan seperti itu dibutuhkan untuk dicatat, paling tidak ada dua prosedur kalau kita bandingkan dengan Malaysia ya. Pertama, diisbatkan. Yang kedua, didenda. Dia akan terkena denda juga. Jadi harus membayar denda juga pada saat mau diisbatkan itu, ada dendanya. Meskipun kalau dalam buku ini saya tidak melihat apa itu jumlah dendanya ya. Beda dengan apa itu poligami. Kalau poligami di Malaysia itu lebih ini, menurut saya lebih lebih streng dalam pengertian begini. Ketentuannya itu sudah lebih langsung ya. Langsung ada hukumannya, bahkan ada ancaman hukuman. Ada ancaman hukuman terhadap apa itu seseorang yang melakukan pernikahan dimanapun padahal dia statusnya sudah menikah. Artinya kan perkawinan poligami ya. Lah ini bisa didenda, bahkan bisa dikurung, bisa didenda dan dikurung. Dua-duanya itu tergantung hakimnya nanti. Itu kita bandingkan di Malaysia. Jadi ini maksud saya, kebijakan yang ada di Malaysia itu
nanti bisa dijadikan sebagai analisis perbandingan, menganalisis perbandingan. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian apa itu nggak tahu ya nanti apakah dipertimbangkan apakah bisa diperluas misalnya perkawinan dengan wali muhakam menurut dalam perspektif ataupun hukum negara dan local wisdom, atau misalnya local wisdom masih tetap dipertahankan tapi kemudian apa itu semacam dihadapkannya kepada kebijakan administrasi ataupun hukum negara. Sebab saya melihat meskipun nanti fokusnya pada kompilasi, kalau hukum negara itu tidak hanya mengacu kepada kompilasi, mengacunya kepada undang-undang perkawinan dulu gitu, sebelum nanti turun kepada kompilasi. Kompilasi ada di dalamnya, tetapi kalau kita berbicara hukum negara, berarti acuan utamanya adalah undang-undang perkawinan. Saya pikir itu saja barangkali komentar dari saya, kemudian mungkin dipersilahkan kalau ada masukan ya dari kawan-kawan yang lain ya. Ada dokter, Ya ada silakan. dokter saya. Ya silakan. Alhamdulillah Pak Karmudin jadi. Ini akan saya mau tanya ini tadi dalam pengolahan data di sana kelihatannya tidak mencantumkan jumlah populasi ataupun berapa sampel yang dipakai dalam penelitian ini. Yang saya tanyakan, apakah sampel atau populasi di mana aturannya itu yang dipakai yang dipakai sampel itu adalah 10 atau 30% dari populasi. Tapi kemudian peristiwa hukum ini terjadi hanya beberapa orang atau hanya 2-3 peristiwa itu. Apakah dengan kondisi seperti itu, Prof, bisa diangkat sebagai masalah dalam tesis gitu, Prof? Ya, ini mungkin kepada saya barangkali pertanyaannya ya. Jadi begini, sebenarnya itu kan sampel populasi itu terkait dengan area atau wilayah data yang akan dikumpulkan ya. Jadi wilayah di mana kita akan mengumpulkan data. Wilayahnya memang, jadi lingkupnya apa? Berarti kecamatan ya itu ya. Wilayah. Tapi sebenarnya pertanyaan yang diajukan di dalam penelitian itu adalah bagaimana prakteknya. Jadi kalau bagaimana prakteknya, maka sebenarnya sumber data yang paling penting itu adalah orang-orang yang pernah melihat, mendengar, ataupun bahkan ikut menjadi pelaku terhadap perkawinan dengan menggunakan wali muhakam seperti itu ya. Jadi ada teknik pengumpulan data dalam hal ini, karena ini adalah menyangkut kasus adalah, jadi ya katakanlah si peneliti itu nanti mengidentifikasi saja, menghimpun, mengidentifikasi, mencatat orang-orang yang kira-kira bisa ditanya karena pernah menyaksikan, pernah mengalami, ataupun bahkan mungkin pernah menjadi pelaku gitu ya. Nah, berapa jumlahnya? Ya itu. Mungkin dalam konteks seperti ini adalah ada metode pengumpulan data yang menggunakan teknik snowball. Snowball itu artinya
teknik kayak apa itu menggelinding saja lah, kayak bola salju ya, menggelinding. Jadi mungkin yang akan ditanya 2 orang, 3 orang, 4 orang. Sepanjang si peneliti sudah dapat menggambarkan proses pelaksanaannya secara utuh, ya itu sudah cukup. Cukupnya berapa? Nanti sepanjang gambarannya itu sudah diperoleh secara utuh. Tapi itu nanti dijelaskan di dalam metodenya. Metode penelitian adalah dalam pengumpulan data adalah menggunakan metode snowball misalnya, yaitu kita akan bertanya kepada orang-orang yang diduga ini sebanyak yang kira-kira dirasa cukup untuk bisa menggambarkan peristiwa itu. Ya nanti dipraktekannya di lapangan, kira-kira orang yang tahu dan bahkan mungkin pernah itu seperti apa ditanya, kemudian kalau memang tanya kepada 2-3 orang rasanya cukup ya bisa dianggap cukup. Dan itu dalam penelitian itu ada rujukannya, itu model pengumpulan sampel secara snowball itu ya. Itu barangkali kalau dari saya jawabannya. Makasih dok. Ya, silakan yang lain. Sebelum ke yang lain dok. Ya, Pak, ada komentar, respon? Saya setuju dengan arahan barusan. Nampaknya KHI, kalau KHI memang konteks KHI-nya sih luas sekali. Tapi dalam kaitannya dengan proses pelaksanaan nikahnya ini, nampaknya akan lebih luas dengan kalau misalnya dilebarkan menjadi katakanlah undang-undang negara gitu ya. Undang-undang negara, jadi mungkin tinjauan keabsahan wali muhakam itu dalam undang-undang, skupnya atau include dalam undang-undang tersebut, ya kita maksud adalah undang-undang nomor 174, kemudian kita di dalamnya juga ada kompilasi hukum Islam, juga di dalamnya juga ada peraturan Menteri Agama dan lain-lain. Kayaknya mungkin saya lebih enak ke situ dok kayaknya. Iya. Ya, lebih enak ke situ. Ya makanya nanti ditimbang-timbang lagi nanti judul yang pasnya gitu ya, artinya masih bisa dipertimbangkan ulang kalau apa memang judul yang pas itu seperti apa gitu. Baik, mungkin yang lain ingin ada yang komentar atau bertanya atau memberi masukan. Iya dok. Iya. Sedikit. Ya. Silakan. Ya. Melihat yang barusan diungkapkan oleh Pak Karmudin, enaknya memang bukan enaknya, memang itu hierarki perundang-undangan ya dok ya. Iya. Jadi memang harus dari undang-undang dulu itu hierarkinya. Nah, jadi bukan enaknya, tapi memang hierarkinya seperti itu. Yang keduanya itu tadi ada kata-kata memudah, hukum menjadi mudah, maksudnya apa tuh di bahasan tadi itu? Jadi positifnya itu hukum menjadi mudah. Apa tuh maksudnya? Hukum menjadi mudah itu Pak Karmudin. Oh iya, memudahkan hukum gitu maksudnya Pak Yan. Bukan hukum jadi mudah, memudahkan hukum gitu. Enggak ribet maksudnya. Udahlah, kawin aja. Jadi maksudnya enggak ribet lah, kawin teh beres gitu. Secara administrasi ya. Jadi secara administrasi mudah gitu ya. Enggak, kalau secara administrasi justru enggak mudah gitu. Nah, tapi jadi secara administrasi artinya enggak usah ditulis gitu kan. Dengan mudah saja sudah menikah. Kan menjadi hukum menjadi mudah gitu kan. Bukan. Ya, jadi versi orang tertentu, sebagian orang ada beranggapan seperti itu. Ini kan indikasi masalah, maka kita angkat gitu. Iya. Itu maksudnya. Betul. Jadi bukan memudahkan hukum ya, karena hukum is hukum ya. Iya. Jadi mudah. Ya, itu saja mungkin sudah sangat melegakan buat kita semua yang hadir hari ini, bahwa itu sudah menjadi sebuah contoh yang baik untuk kita selanjutnya yang hadir di sini, bahwa sudah ada gambaran seperti pola yang harus dilalui untuk membuat proposal tesis ini dok. Terima kasih banyak. Ada yang bisa nanya Prof nih, Prof satu kali lagi. Ya, silakan. Ini dalam buku panduan yang disebar dari fakultas,
dengan aturan-aturan yang tercantum dengan aturan baku di sini dari bab 1 sampai bab 5 ini dicantumkan dengan batasan-batasan yang pas masalah halaman itu masalah halaman yang saya jadi ngagebeg beberapa itu harus dibuat minimal sekitar 250 halaman itu apakah hanya sebatas sebatas wacana atau dalam pelaksanaannya misalnya bisa di bawah 100 atau ya memang bisa di bawah 100 gitu Prof. Ya, itu sebenarnya karena itu kan Pak panduan disertasi dan tesis ya. Yang 250 bukan disertasi itu. Apa memang coba dicek ulang ya? Ini tesis Pak Prof. Oh, tesis. Sistematika pelaporan penelitian tesis di sini dicantum bab 1 sekitar 30 halaman, kemudian bab 2 25 halaman, bab 4 bab 150 halaman, di jumlah jamleh itu kurang lebih 200 ya kurang 250 kurang Prof. Ya saya pikir itu nanti bisa kalau saya ya memahami itu ada fleksibilitasnya, nanti tergantung kecukupan data dan analisisnya gitu ya. Jadi kalau yang saya pahami di situ spiritnya jangan sampai bab 4 itu lebih sedikit dari bab 2 yang penting di situ. Karena bab 4 itu kan sebenarnya hasil mendeskripsikan hasil penelitian dan mendiskusikan atau menganalisis. Jadi bab 4 itu sebenarnya dua komponen mendeskripsikan artinya melaporkan apa yang ada, data-data yang ada yang dikumpulkan di dalam penelitian, kemudian menganalisis. Oleh karena itu, karena isinya adalah dua unsur kegiatan yaitu deskriptif dan analisis, maka porsi bab 4 itu yang jelas harus lebih banyak daripada bab 2 yang notabene merupakan landasan teoritisnya gitu. Itu saja sebenarnya. Tapi nanti kita lihat saja di dalam prakteknya lah. Kalau saya spiritnya itu sebenarnya, saya juga mengikuti pembahasan ini waktu dulu mau menyusun pedoman itu sebenarnya karena yang ditemukan kadang-kadang bab 4 kok sedikit sekali gitu. Bahkan kadang-kadang lebih sedikit dari bab 2, jadi itu tidak seperti kurang pas atau kurang serasi gitu. Ya itu aja, barangkali nanti sesuai dengan kebutuhan lah, nanti kita lihat. Tapi spiritnya ke situ. Makasih Dok. Ya. Amin. Ya. Ada lagi? Yang lain mangga. Kalau memang Kalau memang dirasa cukup ya nggak apa-apa, kalau kita mau akhiri juga ya. Baiklah, ditutup aja oleh Pak Karmudin ya, tadi yang membuka Pak Karmudin juga yang presentasi. Yang menutup sekalian. Ditutup Pakar. Pak Karmudin. Baik, Pak teman-teman, mobil khusus Pak Doktor, terima kasih atas arahannya dan terima kasih atas pencerahannya terhadap khususnya tentang proposal saya dan umumnya untuk semuanya barangkali mudah-mudahan perkuliahan kita ini lebih